Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam suatu acara pian batakun ulun menjawab. Mudah-mudahan pian seberataan dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan diberkahi segala usaha-usaha yang dijalankan. Salawat serta salam tercurah kepada panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada pengikut beliau yang tetap istiqomah dimanapun mereka berada. Di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang gangguan-gangguan jin pada diri manusia secara fisik. Artinya secara fisik tersebut adalah ketika manusia tersebut diganggu oleh bangsa jin, kadang-kadang membuat fisiknya itu sakit. Dan sakitnya kadang-kadang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Ada yang sakit kepala menahun, ada yang sakit perut menahun, bahkan ada yang mengalami pendarahan. Ternyata ketika sudah ditangani secara medis, tetap saja sakitnya tersebut terus berlanjut gitu. Artinya sebentar sembuh, tapi setelah itu ketika reaksi obatnya hilang, habis, sakit tersebut kembali lagi dirasakannya. Nah, itu secara fisik jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan gangguan-gangguan jin kepada diri manusia melalui pikiran atau kejiwaan dia, kejiwaan manusia. Nah, maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita coba bahas satu persatu ya. Secara pikiran, gangguan jin kepada manusia secara pikiran itu seperti apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah dan sering marah dan gampang tersinggung. Nah, kadang-kadang orang yang terkena gangguan jin secara fisik atau kejiwaan ini, dia suka mudah tersinggung, mudah marah, tersinggung ketika ada orang yang berkumpul banyak, dia kira mereka sedang membicarakan dia. Ketika ada orang yang sedang berbisik, kadang-kadang dia merasa apa yang dibisikannya itu mengenai dirinya. Mudah marah, kadang-kadang hanya masalah-masalah yang sepele saja marahnya luar biasa sekali. Marahnya na'udzubillah. Nah, ini sering kita dapatkan. Bahkan saya sendiri sering mengalami hal seperti ini gini. Mengalaminya itu seperti ini. Kadang-kadang ketika saya ditelepon atau di SMS atau di WA oleh mereka, kadang-kadang awalnya bagus gitu. Tapi di pertengahan SMS atau di pertengahan telepon tersebut, dia berubah menjadi marah. Bahkan dikatakan, saya benci sama ustadz, saya benci sama guru katanya. Bukan hanya itu, kadang-kadang di WA tersebut saya sering mendapatkan, kamu ada di mana? Saya tantang kamu berkelahi. Bawa senjata terbaik kamu, bawa senjata andalan kamu katanya. Kita ketemu di mana? Nah, inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang orang-orang yang terkena gangguan jin secara pikiran itu bisa berlaku seperti ini. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika ada saudara, ada teman, ada handai tolan mengalami gangguan-gangguan jin secara pikiran, mengalami gangguan jin secara kejiwaan, coba dibacakan ayat-ayat Al-Quran, coba dibacakan ayat-ayat ruqyah. Siapa tahu gangguan tersebut atau sakit tersebut berasal dari gangguan-gangguan jin. Ini yang pertama jamaah. Yang kedua, dia mudah bingung dan sulit berkonsentrasi.
Kadang-kadang hanya mengalami masalah-masalah sedikit saja dia tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Bingung dia harus bagaimana. Dan kadang-kadang juga sulit untuk berkonsentrasi untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Dan saya pernah menemukan kasus ada anak sekolah yang dia suka atau sulit untuk berkonsentrasi dalam hal pelajaran. Dia mengalami kemunduran terus. Dia merasakan tidak bisa konsentrasi. Wallah alam apakah yang dirasakannya, apa mungkin ada bisikan-bisikan atau apa, kami nggak tahu. Sehingga orang tuanya mencoba untuk menghubungi tim ruqyah. Salah satunya diantaranya adalah saya gitu. Setelah dia komunikasikan keadaan kondisi anaknya, maka saya coba ruqyah. Dan ternyata benar jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada saat di ruqyah si anak tersebut mengalami gangguan-gangguan jin, yang gangguan jin tersebut menyebabkan dia tidak bisa konsentrasi dalam atau ketika menghadapi pelajaran seperti itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah mudah bingung dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah sering bermimpi yang menakutkan atau yang tidak menyenangkan. Sering bermimpi yang menakutkan ini kadang-kadang sering ketemu dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan, makhluk-makhluk yang ingin membunuh dia, ingin menyakiti dia, bahkan kadang-kadang bertemu dengan binatang-binatang buas seperti harimau, seperti macan, ular dan lain sebagainya yang merupakan binatang-binatang yang berbisa atau buas. Kadang-kadang ada yang bermimpi dengan dipatuk ular. Bagi orang-orang yang kebanyakan orang-orang atau pendapat masyarakat tentang bermimpi dengan ular ini kadang-kadang diartikan akan mendapatkan jodoh katanya. Padahal itu bukan akan mendapatkan jodoh, tidak. Tetapi mimpi diganggu ular atau mimpi dipatuk ular itu tersebut adalah mimpi atau indikasi-indikasi adanya gangguan-gangguan pada dirinya. Adanya gangguan-gangguan pada dirinya. Jadi jangan bangga jemaah ketika, apalagi di antara masyarakat itu, ketika bermimpi ketemu ular, mimpi dipatuk ular, kadang-kadang diomongin, kadang-kadang dikisahkan kepada orang lain, dikisahkannya ke sana kemari. Padahal ini merupakan indikasi gangguan-gangguan jin. Mimpi yang tidak menyenangkan, kadang-kadang mimpinya buruk aja. Kadang-kadang mimpinya dia jalan di sebuah lorong yang sangat panjang. Setelah itu begitu di ujung lorong dia masuk ke sebuah tempat yang tempat tersebut merupakan tempat yang sangat gelap. Atau ketika dia baru saja tidur, tiba-tiba terkejut, terkelipik jadi orang Banjar. Terkejut dia. Kenapa? Terkejutnya karena dia seakan-akan jatuh dari tempat ketinggian. Jatuh dari ketinggian sehingga membuat dia terkejut, walaupun kadang-kadang masih 1 atau 2 menit dia sudah seperti itu. Dan ini sering didapatkan oleh orang-orang yang kena gangguan-gangguan secara pikiran ataupun secara kejiwaan gitu. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika tidur sering merasa ketindihan, dan ketindihannya itu tidak tanggung-tanggung, seperti dihimpit oleh benda-benda yang sangat berat. Barusan tadi siang ada yang datang kepada saya dan berkonsultasi serta ruqyah dia. Nah, ketika di ruqyah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum di ruqyah dia bercerita bahwa dia sering didatangi laki-laki, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas wujud laki-laki itu seperti apa atau wajahnya seperti apa. Kadang-kadang dia juga merasakan ketindihan, kadang-kadang dia merasa dipeluk oleh laki-laki. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang suka atau orang yang sering bermimpi ketindihan, ini adalah indikasi-indikasi adanya gangguan-gangguan jin. Begitu juga dia menceritakan tentang sering kalinya dia bermimpi digauli gitu. Nah, seperti ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai segininya gangguan-gangguan jin itu kepada orang-orang yang dirasukinya melalui pikiran atau kejiwaan, sehingga masuk juga dia ke dalam mimpinya seperti itu.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya sering bermimpi dengan orang yang sama. Artinya sering bermimpi dengan orang yang sama, itu aja orang yang di dalam mimpinya tadi. Itu saja orang-orang yang dalam mimpinya. Kadang-kadang orang tersebut memberikan wangsit lah, memberikan amalan-amalan tertentu lah, memberikan wejangan-wejangan yang seakan-akan baik gitu. Tapi ketika dia amalkannya, ternyata amalan-amalan tersebut menyebabkan dia diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, dimasuki oleh jin, atau bahkan bisa dijadikan teman oleh bangsa jin. Nah, sebenarnya ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati ketika di dalam mimpi tersebut kita diberikan amalan-amalan yang seakan-akan islami, seakan-akan bagus. Ketika kita diberikan amalan-amalan tertentu, maka lihat dulu, pernahkah dicontohkan dalam Islam? Pernahkah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak pernah, hati-hati kita, karena ada orang-orang yang mengamalkan suatu wirid-wirid dan ternyata dengan wiridan-wiridan tersebut dia mendapatkan gangguan-gangguan jin. Artinya ada jin yang datang ke dalam tubuhnya dan mengganggu dia seperti itu. Makanya ketika mendapatkan amalan-amalan dari mimpi kita dan diberikan oleh orang-orang yang kita tidak mengenalnya atau orangnya itu saja, hati-hati dalam pengamalannya. Lihat dulu apakah amalan-amalan yang diberikan tersebut ada contohnya dari Rasulullah, ada contohnya dalam Islam atau tidak. Kalau tidak ada, jamaah jangan kita coba lakukan, jangan coba kita amalkan ya, karena berbahaya nanti untuk diri kita gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah selanjutnya adalah takut, resah, gelisah, sedih, minder. Orang yang diganggu oleh bangsa jin melalui perasaan, melalui pikiran, melalui kejiwaan, memang di antara mereka itu ada yang merasa takut yang sangat berlebih-lebihan. Takut yang berlebihan. Kadang-kadang mau ke sini takut, mau ke WC takut, mau ke kamar takut, mau kemana takut gitu. Tidak berani untuk melangkah, tidak berani untuk berjalan sendiri, selalu minta ditemani. Begitu juga selalu merasakan gelisah dalam dirinya, selalu merasakan kegelisahan dalam dirinya, padahal dia tidak mengerti apa sih kegelisahan yang ditakutkannya itu apa, dia tidak tahu gitu. Juga suka sedih yang berlebih-lebihan. Dia pernah kami mendapatkan kasus, kami mendapatkan orang-orang yang merasakan sedih berlebihan, melihat ini sedih sampai menangis gitu. Tapi ketika ditanya apa sih yang membuat sedih, dia tidak tahu jemaah, dia tidak mengerti, dia tidak bisa menjelaskan sedihnya itu karena apa, dia tidak bisa menjelaskan. Begitu juga minder, tidak percaya diri, suka ngumpet, suka bersembunyi di rumah, suka bersembunyi di dalam kamar, tidak percaya diri, tidak bisa bergaul, tidak mau bergaul, atau tidak berani bergaul bersama orang banyak, seperti itu. Nah, inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, gangguan-gangguan jin melalui pikiran, perasaan, dan kejiwaan, seperti itu ya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sulit tidur atau bahkan banyak tidur gitu. Saya sering mendapatkan orang yang mengalami kesulitan tidur, sehingga berhari-hari dia tidak bisa tidur. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasakan kepalanya panas, otaknya panas, sehingga kadang-kadang dia hang itu apa? Dia tidak bisa berpikir lagi dengan baik. Kadang-kadang bicaranya ngelantur, bicaranya ngeracau, bicaranya meranyau, kata orang Banjar. Meranyau dia. Kita ngomong A, dia ngomong B. Kita ngomong A, kita ngomong B, dia ngomong D gitu, seperti itu. Tidak nyambung. Saya tanya kepada keluarganya, berapa hari sudah beliau tidak bisa tidur? Sudah 3 hari katanya. Ya pantaslah, kata saya. Orang yang tidak tidur dalam 1 hari aja kadang-kadang dia merasakan kegelisahan, dia merasakan tidak bisa berpikir dengan jernih.
Atau sebaliknya, banyak tidur, sukanya tidur aja, malas untuk beraktivitas, malas untuk melakukan hal-hal yang lain, sukanya tidur aja. Seperti ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya malas beraktivitas dalam kebaikan, malas sholat, malas baca Quran, malas berzikir, malas ke pengajian, malas untuk beraktivitas yang dalam hal kebaikan-kebaikan. Kalau diajak orang untuk beraktivitas, diajak orang untuk melakukan sholat misalnya, ada aja tuh alasannya. Pokoknya malas dah, mengatakan saya belum bersih lah, saya belum siap lah, nanti kalau mau melaksanakan ibadah itu nanti menunggu umur 50 tahun lah. Ya kalau syukur-syukur kalau seandainya dia sampai umur 50 tahun masih hidup, masih sehat. Kalau seandainya dia sakit atau bahkan umurnya tidak sampai 50 tahun, sementara dia belum bertobat kepada Allah, dia belum beribadah dengan baik kepada Allah, maka apa jaminannya nanti di hadapan Allah? Apa nanti yang dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang terkena gangguan-gangguan jin melalui perasaan, melalui pikiran, kadang-kadang dia suka malas dalam beribadah, malas dalam melaksanakan aktivitas, seperti itu ya. Selanjutnya sering berprasangka buruk dan suka merasakan was-was, suka merasakan kegelisahan, suka merasa was-was, dan suka atau sering berprasangka buruk kepada orang lain. Kadang-kadang dengan saudaranya sendiri saja dia berprasangka buruk, dengan orang tuanya berprasangka buruk, dengan temannya berprasangka buruk, seperti itu seterusnya. Kadang-kadang saya pernah menemukan kasusnya itu karena suka berprasangka buruk sehingga istrinya sendiri dicurigai, saudaranya sendiri ketika datang ke rumahnya dicurigai, teman-teman sepekerjaannya ketika dekat dengan dia dicurigai, seperti itu. Nah ini gangguan-gangguan jin juga melalui perasaan, melalui pikiran, melalui kejiwaan. Hilangkan hilangkan prasangka-prasangka buruk tersebut pada diri kita. Jauhkan kita dari berprasangka buruk pada orang lain. Kenapa? Karena ini salah satu pintu-pintu syaitan, pintu-pintu jin masuk ke dalam tubuh kita untuk mengganggu kita melalui pikiran-pikiran kita, seperti itu ya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering merendahkan orang lain, baik dalam sikap maupun ucapan. Kadang-kadang dia merasa dirinya lah yang paling hebat, dirinya lah yang paling kuat, dirinya lah yang paling kaya, dirinya lah yang paling sempurna. Sementara orang lain dia anggap tidak baik, tidak sempurna, tidak selevel dengan dia. Sehingga dia kadang-kadang memberikan atau suka merendahkan orang lain, baik secara sikapnya ataupun ucapan-ucapannya. Ucapannya itu ya kadang-kadang suka nyelkit, suka menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Hati-hati nih dengan bahaya lisan, bahaya lidah kita. Jangan sampai kita suka berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa kita kontrol lidah kita ini. Ada sebuah pepatah, kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Namun kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana sekalian yang dirahmati oleh Allah, jaga lisan kita. Jangan suka merendahkan orang lain melalui lisan kita atau melalui sikap kita, ya jemaah ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini, dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan jin yang menyerang kita melalui pikiran, perasaan ataupun kejiwaan kita. Selanjutnya merasa ada bisikan-bisikan dalam hati atau di telinganya. Sering saya mendapatkan kasus-kasus seperti ini, menangani orang-orang yang terkena gangguan melalui bisikan-bisikan. Entah bisikannya melalui hatinya ataupun bisikannya melalui telinganya. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah sempat menterapi seorang perawat yang beliau selalu mendapatkan bisikan-bisikan untuk membunuh dirinya.
selalu mendapatkan bisikan-bisikan yang melemahkan keimanannya. Dia mengatakan, ngapain kamu sholat? Bisikan tersebut mengatakan, ngapain kamu sholat? Sholatmu tidak diterima oleh Allah. Sholatmu tidak diterima oleh Allah, katanya. Ngapain kamu beribadah? Orang lain banyak yang tidak mau beribadah kok. Belum tentu kamu masuk surga, katanya. Ngapain baca Quran? Toh Quran itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu, buang-buang waktu saja, katanya. Bisikan itu terus dirasakannya seperti itu. Namun kita sebagai terapis tidak boleh lemah, tidak boleh patah semangat. Terus berikan penguatan kepada dia. Berikan penguatan kepada orang yang terkena gangguan melalui bisikan-bisikan ini. Karena kalau kita biarkan, dia tidak akan sanggup sendirian untuk melawan gangguan ini. Makanya kita kuatkan dia, kuatkan dirinya, kuatkan keimanannya, kuatkan akidahnya, mantapkan. Sholatlah dan jangan pedulikan atau katakan pada dirinya, wahai bisikan, saya akan lawan kamu. Wahai bisikan, saya akan saya akan coba melawan kamu dan saya yakin akan dimenangkan oleh Allah karena saya berserah diri kepada Allah. Seperti itu jamaah. Jadi harus kita kuatkan orang-orang yang selalu mendapatkan bisikan-bisikan gaib yang kadang-kadang bisikan tersebut ingin mencelakakan dia, seperti itu. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernah atau sering mendengar suara ledakan di atas atap atau di sekitar rumahnya, khususnya di malam hari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa kali saya menemukan kasus-kasus seperti ini. Sering mendapatkan ledakan di dalam rumahnya atau di atap rumahnya. Seakan-akan ada yang melempar dengan batu lah, seakan-akan ada yang membunyikan mercon lah. Dan suatu ketika saya pernah mencoba meruqyah orang yang terkena gangguan di rumahnya. Dan ketika saya ruqyah, orang yang kesurupan, di dalam kamarnya ada suara ledakan yang sangat kuat. Saya hentikan ruqyah pada saat itu, lalu saya suruh keluarga yang lain untuk mencari sumber-sumber ledakan tersebut. Dicari jamaah, sumber ledakan tadi dicari, tapi tidak ada satupun benda yang meledak pada saat itu. Padahal kami semuanya mendengar ledakan itu berasal dari dalam kamar. Ketika dicari dalam kamar tidak ada yang meledak. Nah, inilah kadang-kadang gangguan-gangguan itu sudah menyerang ke fisik ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Terutama gangguan ini sering terjadi pada malam hari. Sering ada yang merasakan, pernah saya menemukan kasus di keluarga tersebut sering mendengarkan auman-auman macan atau harimau di luar rumahnya. Seperti itu. Padahal di sekitar rumahnya itu tidak ada hutan yang sangat lebat ataupun bisa dikatakan tidak ada binatang seperti harimau, macan dan lain sebagainya, tidak ada gitu. Tapi karena ini merupakan gangguan-gangguan jin, saya coba ruqyah dan ternyata benar. Nah, begitu diruqyah ternyata di salah satu keluarga tersebut ada yang terkena gangguan-gangguan jin dalam wujud harimau, dan ternyata di keluarga tersebut ada jin nasab, seperti itu ya. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sering bisa menebak peristiwa yang pernah terjadi atau yang akan terjadi, atau disebut dengan indigo gitu ya. Kadang-kadang orang-orang yang indigo ini bisa meramal, bisa melihat, bisa merasakan penampakan-penampakan yang ada di sekitar dia gitu. Nah, kadang-kadang juga indigo ini disebabkan karena adanya persahabatan dari leluhur-leluhur terdahulu, mungkin kakek neneknya, mungkin datuk-datuknya, sehingga dari persahabatan tersebut menitislah dia ke anak cucu, sehingga siapa yang dititisinya tersebut dialah yang kadang-kadang mendapatkan gangguan-gangguan jin pada matanya, pada perasaannya, dan seperti itu. Sehingga sangat peka dia dengan keberadaan bangsa jin dan sangat peka dengan penampakan-penampakan bangsa jin.
Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, indigo ini bukan suatu kelebihan ya, bukan suatu kelebihan, tetapi ini adalah kekurangan yang diakibatkan gangguan-gangguan jin pada dirinya, pada matanya terutama, seperti itu. Nah, ini harus dihentikan seperti itu, karena dia akan menjerumuskan si manusia tadi kepada kesesatan-kesesatan yang lebih jauh lagi nantinya. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah bisa melihat suatu makhluk atau benda yang umumnya tidak terlihat oleh orang lain. Nah, seperti itu. Sama seperti poin yang di atas tadi ya, bisa melihat, bisa meramal, bisa melihat benda-benda atau makhluk-makhluk gaib gitu. Kadang-kadang dia bisa melakukan penarikan benda-benda gaib, benda-benda pusaka secara gaib yang ketika dicabut ini muncul gitu. Nah, inilah gangguan-gangguan jin yang terjadi pada diri manusia, terutama pada matanya, seperti itu. Dan yang terakhir, resah, takut ketika pembicaraan tersebut seputar ruqyah. Sering ini orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin, awal-awalnya dia bercerita santai aja, tetapi begitu bersinggungan dengan ruqyah, kadang-kadang sudah pucat mukanya, kadang-kadang sudah berubah wajahnya, ekspresinya berubah, pokoknya berubah drastis. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah resah atau takut dengan pembicaraan seputar ruqyah. Ya jelas, orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin, ketika dia berbicara tentang ruqyah, dia akan merasakan takut. Sebagaimana siang tadi ada yang datang untuk minta diruqyah, ketika dia berbicara tentang ruqyah, dia merasakan takut gitu, berdebar-debar jantungnya, berdebar-debar seperti itu. Sehingga ini yang indikasi-indikasi yang terlihat langsung pada dirinya pada saat ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, langsung ada reaksi. Seperti itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mungkin di antara salah satu indikasi tersebut ada pada diri kita, maka lakukanlah ruqyah dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan niatan meruqyah diri kita secara pribadi. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini kita bisa menangkal gangguan-gangguan jin yang ada pada diri kita dan menghilangkan gangguan-gangguan jin tersebut pada diri kita. Kalau ada kesempatan, kita akan membahas sambungan daripada materi ini, yang insya Allah materinya adalah gangguan-gangguan jin pada harta benda manusia ya, sehingga kita bisa tahu nanti apa-apa saja sih gangguan-gangguan jin ini, baik berupa fisik, baik berupa perasaan atau pikiran, ataupun benda-benda yang ada yang kita miliki, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.